Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan bercerita tentang hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang-orang beriman, "Saya melihat tempat hijrah kalian adalah suatu tempat penuh dengan pohon kurma yang terletak di antara dua harroh, yaitu Gunung Air dan Saur." Kemudian mereka berhijrah ke Madinah, dan umumnya yang hijrah ke Habasyah pulang untuk berhijrah ke Madinah. Abu Bakar radhiyallahu anha juga menyiapkan bekal untuk hijrah ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Sabar dulu, saya berharap segera diizinkan." Abu Bakar berkata, "Apakah Anda mengharapkan hal tersebut? Dengan bapak dan ibuku saya menebus Anda." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ya." Lalu Abu Bakar radhiallahu anha urung berangkat dan menyiapkan 2 ekor unta yang bagus untuk berangkat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia memberinya makan dengan daun samur selama 4 bulan. Ibnu Syihab meriwayatkan dari Urwah dari Aisyah radhiallahu anha, ia berkata, ketika kami duduk-duduk di rumah Abu Bakar di siang hari yang panas, seseorang berkata kepada Abu Bakar, "Ini Rasulullah SAW datang dengan menutup kepala pada saat yang tidak biasanya beliau mendatangi kita." Abu Bakar menjawab, "Sebagai tebusan beliau adalah ayah ibuku. Demi Allah, tidaklah beliau datang pada saat seperti ini kecuali karena perintah." Aisyah radhiallahu anhu berkata, lalu Nabi datang lalu meminta izin dan beliau pun diizinkan masuk. Nabi menyuruh Abu Bakar untuk mengeluarkan siapa saja yang ada bersamanya di rumah. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Mereka hanyalah keluargamu wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Saya sudah diizinkan untuk berhijrah." Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Saya menemanimu wahai Rasulullah?" "Ya," jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar berkata, "Ambillah salah satu kendaraan unta yang kamu sukai." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dengan harga saya bayar." Aisyah berkata, "Maka kami persiapkan kedua kendaraan dengan secepat mungkin. Kami memasang ransum yang berkantong. Asma binti Abu Bakar memotong bagian dari ikat pinggangnya dan mengikatkannya pada mulut kantong, sehingga dinamakan Zat Nitaqain, wanita yang mempunyai 2 ikat pinggang." Aisyah berkata, kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiallahu anhu menuju ke gua yang ada di Bukit Sur. Mereka berdua tinggal di sana selama 3 malam, yaitu pada malam Jumat, Sabtu, dan malam Ahad. Abdullah bin Abu Bakar, pemuda yang cerdas dan cerdik, tinggal menginap bersama mereka. Sebelum subuh, ia turun dan di pagi hari ia sudah bersama-sama dengan orang Quraisy di Mekah. Kalau ada perkara yang Abdullah dengar, ia kabarkan kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq saat mendatangi keduanya di malam hari. Sementara Amir bin Furaihah, hamba sahaya Abu Bakar, selalu memperhatikan mereka berdua dengan memberikan minuman susu kambing yang ia gembalakan pada setiap sore saat waktu Isya telah masuk. Keduanya bermalam dalam hidangan air susu perah yang dipanaskan dari hewan perah yang disiapkan untuk keduanya, hingga Amir bin Furaihah menghalaunya di pagi buta. Begitulah yang ia lakukan setiap malam dari 3 malam tersebut. Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiallahu anhu juga mengupah seorang dari Bani Al-Dail, yaitu dari Bani Abdul bin Adi, sebagai penunjuk jalan.
Dia adalah hamba sahaya keluarga As bin Wa'il, Sahmi penganut agama kafir Quraisy, yang dipercaya oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Keduanya menyerahkan kedua kendaraannya dengan perjanjian untuk menyerahkan kedua kendaraannya pada pagi hari setelah berlalu 3 malam. Rasulullah SAW berangkat bersama Abu Bakar, Amir bin Furaihah, dan si penunjuk jalan. Penunjuk jalan membawa mereka menyusuri jalan pantai. Ketika orang Quraisy menyadari Nabi telah kabur, maka mereka mencarinya di seluruh pelosok kota Mekah. Mereka mengirim utusan untuk mencarinya di sepanjang jalan. Bahkan diiklankan dengan bayaran 100 ekor unta bagi siapa saja yang dapat mendatangkan Muhammad dalam keadaan hidup maupun mati. Para pencari jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sampai di pintu goa, tetapi Allah telah mengaturnya. Dari Anas bin Malik radhiallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu, beliau berkata, saya berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika saya dalam gua, sekiranya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kedua kakinya, maka kita akan kelihatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bagaimana menurutmu, wahai Abu Bakar, terhadap dua orang yang ketiganya adalah Allah? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika pencarian telah tenang, mereka keluar bersama dengan penunjuk jalan yang menguasai jalan arah selatan menuju ke arah Yaman. Sampai ketika tiba di sebuah jalan yang tidak biasa dikenal oleh manusia, ia belok ke utara hingga mendekati pantai Laut Merah dan melewati jalur yang jarang dilewati oleh manusia. Allahu a'lam bishawab.